Nih, kalau ibu terima ini, mau komplain nggak bisa. Iya. Karena di situnya kan belum dikirim, tapi ada paket ibu bayar ini, nanti ujung-ujungnya ibu nggak bisa komplain, nggak bisa diajukan pengembalian paket, nggak bisa diapa-apain. Halo teman-teman, kali ini kita akan coba membahas tentang modus penipuan COD. Sebenarnya nggak baru, tapi ini sering banget, banyak orang yang nggak tahu juga, dan sering banget kejadian atau korban ya, jadi korban, sehingga ya mungkin ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum tahu modus penipuan COD yang seperti ini. Ini videonya sebenarnya video asli dari Bagus ya, Bagus Vlog dulu. Kalau kalian pengen tahu langsung aja ke TikToknya, cari aja Bagus Vlog gitu, atau Bagusar kalau nggak salah. Dia sering edukasi itu kok. Nah, tapi ini di repost sama Indozone. Nah, oke, kita akan coba lihat videonya seperti apa dulu. Kita coba play. Oleh Bu Umi nggih, Bu. Iya. Bu, maaf sebelumnya saya ganggu waktunya, Bu ya. Iya. Ini ada paketan, Bu. Iya. Paketan harganya 800.000. 58, Bu ya. 858. Katanya Ibu beli speaker, Iya. ya kan? Oke. Boleh saya lihat aplikasinya dulu, Bu ya. Bu, saya pinjam HP-nya dulu sebentar, gitu. COD speaker ya ini ya. Teman-teman. Ya, ini ya. Iya. Tuh. Ini speaker aktif, sedangkan Bu boleh cek di sini, Bu. Statusnya Nah. masih apa tuh? Harus. Masih menunggu kurir kan? Iya. Nah, harusnya Kurir. masih menunggu kurir, itu berarti belum diproses sama penjualnya. Ini dikirim dengan resi yang berbeda. Oh, Jadi penjual itu. nakal itu dia ada transaksi di TikTok, Bu. Beli di TikTok, tapi dari aplikasinya nggak dikirim. Dia ngirim pakai aplikasi yang lain. Gitu. Nah, Sedangkan di aplikasinya belum dikirim, tapi kenapa barangnya bisa sampai? Nah, itu istilahnya nanti begini. Kalau ibu terima ini, mau komplain nggak bisa. Iya. Karena di situnya kan belum dikirim, tapi ada paket ibu bayar ini, nanti ujung-ujungnya ibu nggak bisa komplain, nggak bisa diajukan pengembalian paket, nggak bisa diapa-apain. Iya. Ini wis pasti jenis penipuan yang lagi rame, Bu. Nah, Ya, itu. Bu ya. Bahaya banget. Jadi buat Bahaya pelajaran buat banget. sama ibu, kalau ada transaksi dicek di aplikasinya. oke. Kalau aplikasinya Benar. itu masih menunggu kurir, tapi tiba-tiba ada barang datang, sampean retur aja, Mas. Oh, iya. Bilang sama kurirnya, kurirnya bilang, bilang sama kurirnya, Mas, ini bukan pesanan saya, pakai pesanan saya di situ masih menunggu kurir kok paket saya datang. Gitu, iya, iya. benar. Ini sampai ibu ini bayar, ikannya 800 ini dibayar, udah nggak bisa diapa-apain. Ibu kena tipu, barangnya nggak sesuai, dan ini saya jamin ini isinya paling kayak kalau nggak kardus kayu kosong ini. Siapa Ya, boleh pegang? biasanya juga kayak gitu. Ya, itu merubah nomor resi dari transaksi sebelumnya ke transaksi yang baru gitu. Ya, Bu ya, bisa dipahami, Bu nggih. Iya, iya. Ini berarti memang ya alhamdulillah bisa dicegah. Ini berarti harga 858 saya retur, saya kembalikan. Kedepannya lebih hati-hati lagi. Itu pasti saya cek ratingnya pasti jelek itu, Bu. Ya wes gitu, Pak ya. Iya. Sebentar lagi saya foto GPS untuk sebagai bukti proses return, saya kembalikan. Iya. Dicek-cek lagi sellernya, penjualnya. Nggih, gitu aja. Terima kasih banyak. Saya proses. Nggih, makasih banyak. Nah, itu teman-teman. Jadi itu adalah salah satu modus penipuan COD. Kita coba jabarkan ya. Jadi si ibu yang tadi itu membeli sebuah speaker dengan harga sekitar 800 ribuan. Kalau nggak salah tadi 850 ribuan speaker aktif di TikTok Shop, gitu kan? Beli nih, mungkin ngelihat kayak live atau kayak promosi video-video singkat gitu ya, mungkin kok bagus nih speakernya, wah bagus nih ditaruh di rumah buat dangdutan kayak gitu. Nah, kemudian langsung aja di check out, tapi metodenya COD. Nah, setelah dipesan gitu kan, ibu ini atau pembeli ini menunggu dong barangnya datang dong. Nah, kebetulan ada kurir datang nih. Kurir datang, kemudian si kurirnya nganterin paket yang ternyata benar paketnya adalah speaker dengan harga yang sama 850.000. Tapi tapi ternyata itu adalah paket yang berbeda, itu adalah transaksi yang berbeda. Ya, caranya adalah si penjualnya ini mungkin tahu tentang, karena kan sudah ibu ini atau pembeli ini sudah order nih di TikTok Shop. Otomatis si penjual ini mengantongi nama, nomor telepon, alamat dan sebagainya. Nah, si penjual ini membuka aplikasi lain ya, kemudian mengorderkan speaker aktif yang sama gitu kan, dengan harga yang sama, ditujukan ke alamat yang sama
gitu kan, dengan metode pembayaran COD juga. Jadi pakai akun lain gitu. Jadi membuat akun lain, kemudian misalnya di Shopee atau di Lazada atau di Tokopedia, nggak tahu ya karena tadi nggak disebutin ya di videonya, di aplikasi lain. Kemudian aplikasi ini, jadi nomor resinya kan berbeda kan, nomor resi yang transaksi yang dibuat oleh penjual ini, ya penipu ini, dengan transaksi yang benar-benar dibeli oleh pembeli ini, ya kan. Kalau transaksi yang benar-benar dibeli kan di TikTok Shop. Nah, transaksi yang lainnya ini di tempat lain gitu kan, dengan menggunakan identitas yang sama dengan yang pembeli yang di TikTok Shop. Sehingga saat paketnya datang, ibaratnya ini paketnya sama, biasanya calon korban ini atau pembeli ini nggak curiga. Karena kan namanya sama, alamatnya juga sama, penjualnya juga sama, ya memang nomor resinya berbeda. Tapi kan dia nggak tahu, nggak ngecek nomor resi gitu. Sehingga biasanya yang jadi korban langsung aja bayar gitu kan, misalnya bayar 850.000. Nah, setelah proses pembayaran COD itu ya, karena kan gini, aturannya COD kan paket nggak boleh dibuka ya, jadi dia nggak akan tahu isinya apa ya. Jadi dan harus membayar, memang harus membayar. Nah, setelah dibayarkan ini, kemudian paketnya diterima, kurir pergi, selesai, uang sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Mau barangnya itu kayak gimana pun, uang sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi setelah uang ini dibayar, uang itu sudah hilang, terima aja. Kita nggak bisa komplain. Kenapa nggak bisa komplain? Padahal sebenarnya kalau misalnya kita order di Shopee, kan bisa komplain kalau COD ya. Tapi bagaimana kita komplain? Akun yang mengirim paketnya ini, misalnya katakanlah si penipu ini ngirimnya lewat Shopee gitu kan. Akun yang membeli, itu kan akunnya si penipu, bukan akun si ibu ini. Akun si ibu ini atau si pembeli ini kan belinya di TikTok Shop, bukan di Shopee. Oke, makanya dia menggunakan akun lain itu tujuannya untuk penipuan seperti itu, biar dia nggak bisa komplain, biar saat COD-nya dibayarin udah selesai nggak bisa komplain. Itu bahayanya di situ. Kalau misalnya si penipu ini nggak ahli, misalnya penipu baru lah misalnya, dia langsung mengirimkan paket dengan nomor resi yang di TikTok Shop ya, dia nggak membuat akun baru, nggak membuat pesanan baru di Shopee atau dimanapun. Si ibu ini beli di TikTok Shop dengan COD, kemudian dia langsung mengirim paketnya dengan COD, kemudian dia isinya mungkin ya kardus dan sebagainya, kemudian ibu ini bayar 850.000 tadi, ibu ini masih bisa komplain, pembeli ini masih bisa komplain. Saat video unboxing di unboxing, kok aku beli speaker kok isinya cuma kardus-kardus. Nah, di aplikasi diklik komplain masih bisa ya. Tapi kalau yang datang ini adalah paket yang lain dari marketplace lain, dari Shopee, dari mana, yang sedangkan yang pesan itu, yang mengorderkan dari Shopee atau dari Tokopedia itu bukan si ibu ini, tapi akun si penipu, ya udah nggak bisa kembali. Setelah uang 850.000 diserahkan, sudah tidak bisa komplain apapun. Mau komplain ke kurir, mau komplain ke siapapun, nggak bisa. Itu sudah, ya udah hilang. Ya kecuali ke kepolisian. Tapi kalau ke kepolisian ya kita harus punya bukti. Mana buktinya? Itu yang seperti terjebak dalam situasi yang nggak bisa lari kemana-mana. Makanya itu bahaya banget teman-teman. Makanya sebisa mungkin kita mencegah itu terjadi, mencegah penipuan seperti ini terjadi, biar nggak semakin marak, biar penjual-penjual ini nggak semakin seenaknya sendiri lah ya melakukan penipuan seperti ini. Dan saranku banget, kalau misalnya teman-teman beli sesuatu, sebisa mungkin jangan pakai COD ya, sebisa mungkin. Kenapa? Ini gini, kalau misalnya teman-teman ya enak pakai COD dong, kita bisa bayar langsung, atau kita bisa ngelihat barangnya dulu, atau kita misalnya kalau misalnya nggak pengen beli ya kita bisa cancel gitu, uang kita aman gitu. Enggak teman-teman, justru lebih aman kita transfer bank atau pakai Shopee Pay atau bayar di Indomaret. Kenapa? Gini, kalau misalnya katakanlah kita terjadi barang rusak atau terjadi gagal komplain atau terjadi itu uang kita aman loh teman-teman. Jadi konsep marketplace ini, kalau teman-teman beli di marketplace yang benar ya, misalnya Shopee, Tokopedia, TikTok dan sebagainya, saat kita membayar sesuatu, misalnya nih kita beli handphone atau speaker kayak tadi ya, kita melakukan pembayaran langsung 800.000 jebret,
uangnya ini itu nggak ke penjual. Uangnya ini ditahan pihak marketplace. Misalnya teman-teman beli di TikTok, uang 800.000 yang teman-teman bayar itu nggak ke penjual, tapi ke TikTok. Kalau teman-teman beli di Shopee, ya uang 800.000 yang teman-teman bayarkan itu nggak ke penjual, tapi ke Shopee. Ditahan oleh Shopee dulu. Ya, ditahan oleh marketplace-nya dulu. Sampai transaksinya selesai dan teman-teman nggak komplain, baru uang ini dikasihkan ke penjual. Gitu. Jadi ditahan dulu. Jadi nggak usah khawatir, oh nanti uangku hilang, oh nanti uangku aku sudah bayar. Ini beda kalau misalnya di offline kan kita ke toko, kita bayar gitu kan, uangnya udah ke penjual langsung kan. Enggak. Kalau di online nggak kayak gitu. Uangnya ditahan pihak ketiga, ditahan marketplace dulu. Jadi nggak usah khawatir, aman-aman. Kalau misalnya barangnya nggak sesuai, ajukan komplain. Jangan klik selesai, jangan kayak di review, oh ini barangnya nggak sesuai, komplain dulu gitu loh, komplain dulu. Nah setelah komplain, teman-teman misalnya disuruh ngembaliin barangnya, ya teman-teman kirim, kembaliin barangnya, uang kita bakal balik kok 100%, nggak usah khawatir. Karena memang aturan di marketplace, hampir semua marketplace seperti itu. Marketplace yang besar ya, kayak Tokopedia, Shopee, TikTok, Lazada, pokoknya yang besar-besar itu aturannya seperti itu. Jadi nggak usah khawatir. Makanya apalagi COD itu bayarannya besar loh untuk biaya adminnya. Kalau aku cek di Shopee itu kalau nggak salah 2.700 biaya transaksi COD. Kalau transfer bank itu cuma 1.000. Jadi 2.700 versus 1.000. Ya kalau sekali. Kalau 10 kali udah 27.000. Kalau kita transaksi 100 kali udah 270.000. Ya itu bisa buat beli barang lagi kan. Uang 270.000. Makanya itu tadi mending pakai transfer bank atau bayar di Indomaret. Tapi kalau bayar di Indomaret ininya sama sih. Biaya adminnya sama sih kalau nggak salah 2.000. Ya transfer bank lah kalau bisa, kalau teman-teman ini. Karena ya COD rentan atau rawan penipuan, terutama bagi orang-orang yang masih belum mengerti, terutama modus-modus penipuannya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa aku share di video ini. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat. Kalau kalian pengen lihat mungkin penipuan, modus penipuan lainnya, teman-teman bisa ke akunnya Bagus ya, Bagus Vlog, atau search aja di TikTok. Dia sering membagikan tips-tips kayak COD itu kayak gimana, kayak gitu dulu ya. Kalau sekarang gue nggak tahu, nggak terlalu ngikutin sih. But thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!